Setelah 17 tahun bersama, wanita ini baru tahu kalau suaminya punya keluarga lain. Awalnya Minori adalah seorang istri yang sangat bahagia, keluarganya sempurna dengan seorang putra yang menggemaskan. Suaminya mempunyai karir yang bagus dan juga sangat baik dan perhatian pada mereka. Minori dan Yudai sudah bersama selama 17 tahun lebih. Dari saat mereka masih SMA, mereka sudah berpacaran dan Yudai adalah cinta pertama bagi Minori. Selama mereka berpacaran, mereka tak pernah putus dan setelah itu mereka pun menikah. Awalnya tak ada yang mencurigakan hingga suatu hari Minori melihat sebuah pesan masuk di ponsel suaminya yang tertinggal. Pesan itu dikirim oleh seseorang berinisial nama WM. Berisikan janji untuk bertemu di sebuah toko perhiasan. Minori berusaha untuk menahan diri tidak langsung menuduh, namun insting seorang istri terlalu tajam untuk diabaikan. Tapi Minori tetap mencoba menepis prasangka buruk itu sebab suaminya yang begitu baik dan manis padanya. Namun saat suaminya terlelap, ponsel itu pun kembali bergetar. Sebuah pesan masuk singkat namun menusuk hatinya. "Sampai jumpa besok dan selamat malam." Itu tulisannya. Minoru pun langsung menyelidikinya dan mengikuti suaminya. Namun temuannya justru membingungkan. Suaminya bertemu dengan seorang pria muda, nyaris seperti remaja. Anak itu memakai seragam SMA. Mereka pun membeli sebuah kalung. Meski ragu, Minori terus mengikuti mereka hingga tiba di sebuah restoran. Dari kejauhan ia melihat suaminya tampak begitu akrab dengan anak itu. Tak lama kemudian seorang wanita datang dan duduk bersama mereka. Minori menahan nafasnya. Apa matanya tak salah lihat? Pemandangan di hadapannya tampak seperti sebuah keluarga kecil yang utuh. Ternyata hari itu adalah ulang tahun wanita tersebut dan suaminya dengan lembut mengalungkan kalung yang baru saja ia beli. Ada apa dengan semua ini? Hati Minori pun remuk. 17 tahun ia menemani Yudai kini terasa sia-sia saja. Namun Minori belum berhenti. Ia terus mengikuti suaminya bertekad mencari bukti. Di keesokan harinya, apa yang ia saksikan benar-benar menghancurkan hatinya hingga tak bersisa. Saat suaminya masuk ke sebuah salon untuk potong rambut, wanita itu kembali muncul. Ternyata ia adalah pengelola salon tersebut. Tawa ceria mereka berubah menjadi luka di hati Minori. Lalu seorang remaja laki-laki datang lagi dan itu seperti anak mereka. Apakah Yudai sudah memiliki istri dan keluarga lain? Entahlah. Dengan pahit Minori harus menerima kenyataan suaminya telah berselingkuh. Saat suaminya pulang, Minori tetap berusaha untuk tenang. Ia berkata agar Yudai mencuci rambutnya sampai bersih karena bau kari. Yudai menanggapinya biasa saja. Ketika suaminya mandi, Minori mencoba membuka ponselnya. Kata Sandi ponsel itu bukanlah tanggal pernikahan mereka, bukan juga ulang tahun Yudai, dirinya maupun anak mereka Subasa. Setelah menghubungi seorang teman lama, Minori baru sadar wanita itu adalah teman SMA mereka yaitu Riko Miyake. Ia teringat kemarin Yudai merayakan ulang tahun Riko. Minori pun mencoba tanggal itu dan benar, ponsel itu pun terbuka dan di sanalah terpampang foto-foto Yudai bersama dengan keluarga kecilnya yang lain. Dada Minori terasa sangat sesak. Bagaimana mungkin suaminya menyembunyikan semua itu selama ini? Ia tertawa getir mentertawakan kebodohannya, kepercayaan penuh yang ia berikan tanpa ragu. Minori lalu mengambil keputusan. Ia menjadi guru pengganti di SMA tempat anak selingkuhan suaminya ini bersekolah. Subasa ia titipkan pada ibu mertuanya yang baik hati, membuat Minori yakin bahwa sang ibu sama sekali tidak tahu kelakuan putranya. Perlahan Minori mulai mendekati anak itu. Ia memberi motivasi, janji hadiah game online jika nilainya mencapai 85. Sambil mengajar, Minori menggali informasi tentang ibunya. Sebenarnya wanita itu sudah tahu jika Yudai telah beristri, namun tetap bertekad untuk merebutnya. Yudai sering sekali makan dan pulang ke rumah wanita itu baru kembali ke rumah Minori. Hari demi hari Wataru pun berubah, nilainya naik drastis 30 poin. Dan di saat itulah Yudai menelpon Wataru membuat hati Minori kembali perih. Namun pengakuan Wataru justru mengejutkannya. Pria itu bukan ayah kandungnya, ayahnya pergi sebelum ia lahir. Yudai hanyalah pacar ibunya, sosok yang selalu menjaganya dari kecil. Jika begitu, benarkah Wataru bukan anak kandung Yudai? Lalu mengapa pria itu begitu menyayangi anak ini? Ayo follow Rara, bantu like dan komen dulu untuk lanjutan ceritanya. Wanita ini mendatangi salon milik selingkuhan suaminya. Ia duduk di kursi pelanggan, lalu dengan suara datar dia meminta satu hal, agar rambutnya dipotong oleh tangan perempuan yang telah merebut suaminya itu. Apakah Minori akan melabrak wanita yang tak tahu malu ini untuk menjauhi suaminya? Sebelumnya, karena tahu suaminya berselingkuh dengan perempuan itu, ia pun duduk diam saat suaminya pulang. Wajahnya tampak sangat tenang. Tak ada yang menduga bahwa ia mengambil pisau lalu berjalan mendekat ke arah suaminya yang tampak baik tapi ternyata pengkhianat. Tak ada maaf untuk perselingkuhan, lalu dengan emosi. Untung saja semua itu hanyalah hayalan Minori saja. Ia tidak akan melakukan hal bodoh semacam itu, walaupun dorongan itu terasa sangat kuat. Ia akan membalasnya dengan cara yang lain, tunggu saja. Minori lalu menjadi guru di sekolah tempat Wataru, anak selingkuhan suaminya bersekolah. Cantik dan lembut, Minori mudah sekali untuk menarik perhatian.
Sikapnya yang baik membuat Wataru merasa dekat dengannya. Lalu ia menyemangati bocah itu agar rajin belajar dan mendapat nilai yang bagus, bahkan menjanjikannya hadiah. Namun dari situlah Minori lalu mengetahui kenyataan pahit. Selingkuhan suaminya saat ini sedang hamil anak suaminya. Saat kabar itu sampai ke telinganya, dunia Minori serasa runtuh seketika. Ini benar-benar menghancurkan mental Minori, tapi ia terus menutupinya dan beraktivitas seperti biasa. Ia lalu mencoba untuk menghibur dirinya, menyajikan makanan yang dia sebut pasta putus asa. Suaminya pun kaget mendengarnya. Minori lalu menyinggung soal perselingkuhan, tapi dia alihkan sebagai cerita temannya yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Dan luar biasanya, Yudai berkata, itu sangat mengerikan. Sungguh tak ada rasa bersalah sama sekali di matanya. Karena itulah akhirnya Minori nekat untuk datang ke salon milik selingkuhan suaminya ini. Wanita itu menyapa Minori dengan senyum ramahnya. Minori berkata ia ingin menjadikan rambutnya pendek. Riko pun mengenali Minori sebagai istri dari kekasihnya Yudai. Ia berusaha untuk tampak biasa-biasa saja dan tenang, meskipun seringkali ucapan Minori seolah menyiratkan sesuatu. Minori berkata bahwa suaminya sering sekali potong rambut, 2 minggu sekali, agar selalu tampak rapi. Tiba-tiba Minori juga memuji kalung yang dipakai oleh Riko. Lalu Minori menunjukkan bahwa dia juga punya gelang dari toko yang sama. Dan ini adalah hadiah dari suamiku, ujarnya pada wanita ini. Tampaklah wajah Riko yang mulai berubah. Dia mulai berpikir Minori tahu semuanya. Tapi tidak, Yudai berkata Minori begitu polos dan tak tahu apa-apa. Tapi tak lama kemudian Riko pun mulai merasa mual. Minori lalu menyusul Riko dengan wajahnya yang aneh. Minori berkata bahwa jika kau hamil maka kau harus minta pasanganmu untuk terus menjagamu. Lalu sang selingkuhan ini pun bercerita bahwa dia punya pasangan yang sangat suportif. Bahkan putra pertamanya selama ini tumbuh besar bersama pasangannya itu. Minori berkata, lalu kenapa kalian tidak menikah saja? Pertanyaan itulah yang sangat sulit dijawab oleh Riko. Akhirnya Minori pun pergi dengan rambut barunya yang membuatnya tampil lebih segar. Dan suaminya pun memuji rambut baru istrinya. Minori memendam semuanya di depan suaminya. Dan ia melihat suaminya masih bisa tertawa begitu santainya. Tapi tak ada perselingkuhan yang termaafkan. Dan ternyata usaha Minori mendekati putra Riko yang mulai beranjak dewasa ini pun berhasil. Seorang remaja yang baru mengenal ketertarikan dengan wanita mulai jatuh hati pada Minori yang menjadi gurunya. Hari itu mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah restoran yang ada di pinggir laut. Wataru juga memuji potongan rambut Minori yang membuatnya terlihat sangat manis. Mereka pun berjalan dan membuat janji kelingking agar Wataru bisa lulus dengan nilai yang baik, maka mereka akan pergi melihat akuarium besar untuk melihat ikan-ikan yang cantik. Sepanjang perjalanan banyak hal yang mereka ceritakan. Minori terus saja menggali-gali informasi dari anak ini, sampai sang anak akhirnya bercerita bahwa kekasih ibunya sudah menikah dan punya keluarga. Tapi dia tidak mengapa, selama Yudai baik pada ibunya maka dia akan menerima Yudai sebagai ayahnya. Mendengar itu Minori pun langsung naik pitam. Bagaimana mungkin remaja seumur ini sudah mentoleransi perselingkuhan? Hingga akhirnya Minori menelpon suaminya. Ia menyebut nama Yudai dengan jelas dan menanyakan kabar anaknya Tsubasa. Kini Wataru tahu kalau guru yang dia cintai ini adalah istri dari selingkuhan sang ibu. Apakah semua ini hanya kebetulan? Tentu tidak. Mana mungkin ini semua kebetulan? Lalu pembalasan apa yang akan dilakukan Minori dan apakah Riko akan mengalah? Ayo bantu follow Rara, like dan komen lanjut untuk update cerita selanjutnya.